Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Permana, program studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa yaitu 4122-423-1109030. Di sini saya akan memaparkan sebuah laporan magang kerja yang berjudul tentang peran media sosial dan e-commerce bagi UMKM dalam meningkatkan volume penjualan di Akna. Akna itu tersendiri adalah sebuah UMKM yang bergerak pada jasa ini dan juga menyediakan brand fashion wanita yang berlokasikan di Jalan Saparako, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sebelum memaparkan sebuah laporan magang, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Mahasiswa tidak harus hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi harus memberikan gambaran tentang dunia kerja itu tersendiri. Untuk mendapatkan pengalaman dalam bekerja, maka kegiatan magang ini diperlukan bagi setiap universitas ataupun perguruan. Nah, di mana saya melaksanakan magang yang berlokasikan di Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, dalam materi presentasi ini, saya merangkum pada 4 poin, yaitu poin pertama adalah profil perusahaan, poin kedua adalah aktivitas magang, poin ketiga adalah analisis perusahaan, poin ketiga adalah kesimpulan dan refleksi diri. Nah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. Perusahaan Akna adalah sebuah usaha UMKM yang bergerak di bidang jasa live shopping di marketplace seperti TikTok dan juga Shopee, dan memiliki brand tersendiri yang bergerak di bidang fashion wanita, yang bernama brand itu adalah Beauty. Nah, lalu untuk struktur organisasi bisa dilihat bahwa ada 4 karyawan atau 4 orang yang mengurusi pada perusahaan Akna itu tersendiri, yaitu ada owner, yang bernama Tika Destika Gartika SE, lalu manajemen operasional adalah Susan, yang ketiga adalah manajemen pemasaran adalah Hafiz, dan yang terakhir adalah sosial media spesialis yaitu Helen. Di sini bisa dilihat juga struktur organisasinya. Nah, lalu ada 2 jenis layanan pada Akna itu tersendiri, yaitu yang pertama adalah jasa laptop, di mana jasa laptop ini bekerja sama dengan brand-brand seperti brand fashion, brand kosmetik, ataupun brand yang bekerja sama dengan Akna itu sendiri. Nah, untuk live-nya itu biasanya kita ada press release seperti 1 jam 20.000, dan itu biasanya ada beberapa kategori-kategori. Dan juga untuk jasa live shop ini sudah berjalan selama 1 tahun juga, dan live shop ini dilakukan pada 2 marketplace yaitu Shopee dan TikTok Shop. Dan yang kedua adalah brand fashion, di mana Akna ini memiliki sebuah brand fashion yang bernama Beauty. Brand fashion ini bergerak pada fashion wanita yang mengikuti tren dan juga fashion yang sedang hangat. Nah, lalu yang kedua adalah aktivitas magang. Di sini magang yang saya lakukan di Akna ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 7 Oktober sampai 31 Desember, dan juga posisi magang yang saya terima pada Akna ini adalah sosial media spesialis. Nah, lalu bagaimana sih tanggung jawab saya dan juga tugas apa yang saya lakukan pada sebagai media sosial spesialis? Nah, yang pertama adalah membuat konten, yang kedua adalah editing konten, yang ketiga adalah analisis tren, yang keempat adalah membuat laporan kinerja konten. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan gambaran secara mengenai 4 tugas yang saya lakukan pada Akna ini. Nah, yang pertama adalah membuat konten plan, di mana saya merencana konten yang akan saya rencanakan untuk diupload pada TikTok atau Instagram. Dan juga rencana ini saya buat selama 1 bulan penuh. Jadi ini rencana ini akan saya storekan kepada owner, kepada bagian-bagian host ataupun model yang akan melakukan konten. Nah, yang kedua adalah editing konten, di mana setiap pembuatan konten itu dilakukan pengeditan konten sebelum kita upload pada media sosial. Yang ketiga adalah analisis tren. Analisis tren ini di mana analisis mengenai
konten ataupun produk yang sesuai dengan tren atau kebutuhan dari konsumen. Lalu yang terakhir adalah membuat kinerja konten, di mana selama 1 bulan rencana konten itu apakah efektif tidak, atau misalkan konten apa yang sudah FYP, atau konten apa yang hangat atau tren seperti itu. Itu di laporan kinerja selama 1 bulan penuh yang dilaporkan pada bulan-bulan pertama atau bulan-bulan awal. Nah, untuk menjadi sebuah bukti kegiatan aktivitas magang ini, saya menyantumkan beberapa dokumentasi. Yang pertama adalah content plan, di mana saya itu menggunakan Google Sheet. Lalu yang kedua adalah membuat konten bersama model, seperti sedang ada kerjasama dengan brand kosmetik membuat konten tentang kosmetik. Lalu ada live shop, di mana saya menghandle ataupun memantau beberapa pergerakan grafik ataupun membaca komentar-komentar pada live shopping. Lalu yang keempat adalah buat laporan, yaitu di mana kegiatan atau tugas yang saya lakukan itu dibuatkan laporan. Lalu yang yang kelima adalah editing video konten, di mana konten-konten yang sudah saya buat atau proses konten itu dilakukan editing terlebih dahulu sebelum kita upload di media sosial. Lalu analisis tren, seperti analisis produk yang tren ataupun konten yang sedang tren seperti itu. Dan juga ada analisis produk sama hasil editing. Jadi itu adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama 3 bulan lebih pada perusahaan Akna itu tersebut. Nah, lalu ada analisis tentang aktivitas magang. Di sini selama saya magang itu melakukan beberapa analisis aktivitas yang saya lakukan sebagai media sosial spesialis. Nah, ada 2 kategori, yaitu masalah sama solusi. Seperti masalahnya itu adalah kualitas konten yang kurang optimal, di mana solusi yang saya lakukan adalah menggunakan storytelling dalam pembuatan konten. Lalu kurangnya promosi live shopping, di mana menggunakan solusi atau mendapatkan solusi atau memberikan seperti meningkatkan dan memperluas engagement dengan berkolaborasi. Jadi berkolaborasi ini bisa bersama influencer ataupun bisa menjadi bekerja sama atau berkolaborasi dengan afiliator lainnya. Lalu yang terakhir adalah belum memaksimalkan fitur platform, di mana ada beberapa fitur platform yang masih belum dilakukan oleh seperti Snap Instagram. Nah, di mana Snap Instagram ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadi suatu interaksi konsumen terhadap brand. Nah, solusinya adalah memanfaatkan fitur media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Nah, lalu analisis ini saya menggunakan beberapa teori manajemen saran, yaitu menggunakan teori AIDA. AIDA ini yaitu singkatan dari attention, interest, desire, sama action. Attention itu perhatian, di mana sebuah brand atau sebuah usaha itu harus menarik perhatian pada konsumen, seperti misalnya produk yang baru atau campaign atau kampanye yang telah dibuat agar menarik si konsumen. Lalu interest, ketertarikan dari perhatian itu yang didapatkan dari konsumen, maka meningkatkan ketertarikan, seperti membuat voucher diskon, membuat campaign itu lebih menarik, dan juga memberikan bundling-bundling agar konsumen itu tertarik pada suatu brand ataupun produk ataupun usaha. Nah, lalu desire, keinginan. Sebuah usaha ataupun produk itu harus sesuai dengan keinginan dari konsumen, di mana kalau misalkan produk itu tidak sesuai konsumen, itu tidak akan menjadi suatu solusi atau misalkan kurang efektifnya ataupun sebuah produk. Nah, jadi kalau misalkan ingin menjadi solusi bagi konsumen, maka diperlukannya adalah analisis. Nah, action atau tindakan dari sebuah strategi atau rencana yang sudah dibuat, maka lakukan tindakannya, seperti menjadikan meningkatkan keputusan pembelian, seperti misalkan produk itu sesuai dengan keinginan dari konsumen, menarik dan juga meningkatkan perhatian, maka lakukanlah seperti promosi ataupun advertising, seperti itu. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin untuk kesimpulan dari presentasi ini dan juga aktivitas magang ini, di mana
Magang dapat memperkaya keterampilan suatu mahasiswa dalam strategi pemasaran digital, analisis, serta manajemen yang efektif pada media sosial. Lalu rekomendasi itu menjadi dua, yaitu bagi perusahaan serta bagi perguruan tinggi. Bagi perusahaan itu, yang pertama, pengembangan tim media sosial, meningkatkan kolaborasi, lalu yang terakhir evaluasi performa secara berkala. Perguruan tinggi atau UNS yang perkatakan program. Yang kedua, bimbingan karir bagi mahasiswa. Yang ketiga, fasilitas pendukung untuk kegiatan magang. Untuk refleksi diri ini menjadi suatu pemaparan terakhir, di mana saya pertama pengembangan keterampilan teknis, kedua manajemen waktu dan prioritas, ketiga kolaborasi tim, keempat pemahaman industri fashion dan marketplace, yang kelima adalah peningkatan kemampuan analisis. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan mengenai laporan magang.